wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan santri yang kami bahagiakan pada hari ini, kita telah menjalani puasa ini sebanyak 3 hari. Mudah-mudahan perjalanan selama 3 hari ini Allah memberikan barokah. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, sehingga pondok ini akan mengeluarkan santri yang betul-betul memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih di bulan Ramadan ini, kami sangat bersyukur, sangat bahagia dengan diberikannya kesempatan. Perlu diingat, yang berada di sini belum tentu baik. Mungkin di antara antum ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Terlebih selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita, terkhusus kedua orang tua kita, Allah berikan kesehatan, sehingga kita fokus di dalam thalabul ilmi. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan perantara Nabi Muhammad, mungkin kita itu tidak akan merasakan yang namanya Islam. Maka dari itu, dengan perantara Nabi Muhammad SAW ini kita bersyukur. Bahkan nanti di padang mahsyar, yang mana di situ tidak ada syafaat, bahkan dari Nabi Adam, semua umat itu meminta syafaat, tetapi kata Nabi Adam apa? Mintalah kepada Nabi Nuh. Lalu umat itu datang kepada Nabi Nuh. Ya, di dalam kitab Marijul Qabul seperti itu. Ya. Setelah Nabi Nuh meminta juga, mintalah kalian kepada Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim. Ya. Tetapi apa kata Nabi Ibrahim? Mintalah kepada Nabi yang paling akhir. Lalu umat itu lari. Ya. Yang mana di situ tidak ada pertolongan, ya. Memintalah kepada Nabi Isa. Ya, pada waktu itu, ya, Nabi Isa ini dikatakan Nabi paling akhir. Tetapi apa kata Nabi Isa? Mintalah kepada Nabi paling akhir. Mungkin di situ akan memberikan syafaat. Tetapi waktu itu umat sudah pada kalang kabut, sudah minta pertolongan kepada Nabi ini tidak dapat syafaat. Tapi apa? Ketika itu, ya, apa panggilan Nabi Muhammad, ummati, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mau wafat, ummati apa? Ketika itu datanglah yang namanya bendera, lafaz ya ditafsir di situ, ya, sama Muhammad Al-Qattan, ya, Marijul Qabul di situ jelaskan, ya, bendera itu muncul
dengan lafaz la ilaha illallah, disitulah ya, maka terkumpullah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, memancarkan cahaya sebagaimana kumpulan ya, kuda ya, bentuknya itu berwarna putih ya. Ini subhanallah, inilah keagungan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya sedikit mengambil tahapan-tahapan seseorang itu akan dicintai oleh Allah. Itu ada 3 ya, tahapan-tahapan ya. Allah itu cinta kepada hamba tersebut ada 3. Yang pertama, orang tersebut akan diuji oleh Allah ya, akan diuji ya. Tetapi ujian tersebut baik ujian yang dilakukan oleh masing individu ataupun masyarakat atau umum. Sudah jelaskan tadi ya, sudah dibacakan tadi di dalam ayat tersebut, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Di situ apa? Kalau penduduk negeri tersebut atau penduduk Sakadao terkhusus itu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan turunkan berkahnya baik dari langit maupun dari bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Akan diuji dulu seberapa besar keimanannya, seberapa besar dia cintanya kepada Allah dan Nabi-Nya. Jangan-jangan hanya sepintas keimanan tersebut kepada Allah ya. Ini Allah akan menguji dengan berbagai macam ujian ya. Sehingga orang tersebut betul-betul meminta kepada Allah. Tetapi kebanyakan umat itu ketika dia diuji bukan malah meminta kepada Allah, tetapi meminta kepada selain Allah, yaitu kepada batu, kepada pohon ya, kepada ya, patung. Ini adalah sesuatu ya, adat tandingan kepada Allah, sehingga menyebabkan orang tersebut tidak akan diterima amalannya. Apakah ini contoh orang yang dia diberi musibah tetapi dia lari kepada bukan selain ya. Inilah dia lari kepada selain Allah ya, meminta kepada kesembahan yang lain. Inna'udzubillah, ini akan terjerumus kepada kesyirikan. Mudah-mudahan kita terkhusus kedua orang tua kita, keluarga kita dijauhkan dari yang namanya kesyirikan. Yang kedua adalah yaitu orang itu akan dicintai oleh Allah. Dia akan diberi penyakit, dia akan diuji dengan kesakitan ya. Berarti Allah itu cinta kepada Allah, manakala orang tersebut tidak mengeluh ya. Sebagaimana kisah Nabi Ayub. Berapa tahun Nabi Ayub diuji? Berapa tahun Nabi Ayub diuji? Ada yang tahu? Macam? Yang bisa saya kasih uang. Salah. 1000. Salah. Berapa? 100 tahun. 18. Nanti hadiahnya. Yaitu Nabi Ayub itu diuji oleh Allah 18 tahun diuji ya. Yaitu diuji dengan penyakit ya. Sehingga Nabi Ayub itu dengan ujian yang bertubi-tubi ya. Yang paling terbesar adalah ujian ya, yang menghinggapi dirinya ketika saudaranya, istrinya, anaknya mendekatinya itu merasakan bau yang menyengat ini ya.
sehingga banyak yang meninggalkan Nabi Ayub. Ya. Ini bukti bahwasannya Allah itu akan menguji kepada suatu hamba dengan diberinya penyakit. Ya. Mungkin santri di sini ada yang diberi sakit oleh Allah, diuji dengan kesakitan yang benar. Berarti Allah itu jin. Man yuridillahu bihi yusibhu minhu. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, dia akan diuji dulu oleh Allah. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ada yang mau tanya, ada hadisnya. Ya. Hadisnya ada. Ya. Ya. Dia akan dicintai. Ya. Kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah, minta apa aja akan dikasih. Kalau sudah Allah cintai, janji Allah tidak akan melanggar pada orang yang dicintainya. Janji Allah itu tepat. Janji Allah itu hak, kebenaran kepada orang yang dia cintai. Ya. Ya. Sehingga apa? Nabi Ayub dengan ujiannya, lalu Nabi Ayub ya, meminta kepada Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-84. Dia derita, lalu Allah mengijabah doanya. Lanjutannya itu banyak di situ, surat Al-Anbiya, bisa baca sendiri nanti diceritakan. Terakhir apa? Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-112 di situ. Ya. Di situ apa? Urkut rijlika, hentakkanlah kakimu wahai Nabi Ayub. Ya. Lalu Nabi Ayub itu menghentakkan apa? Keluarlah air. Ya. Lalu Nabi Ayub itu dengan hentakan air itu, lalu perintahnya apa? Suruh mandi dan minum di situ. Akhirnya lambat laun Nabi Ayub apa? Kembali utuh. Penyakitnya yang dideritanya itu kembali sempurna. Ya. Hartanya, ya, istrinya, keluarganya, semuanya kembali kepada Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub dikategorikan nabi yang paling sabar. Ini ya contohnya, akan diberi penyakit. Kalau santri di sini ada yang sakit betulan, itu sabar nak, jangan terburu-buru pulang. Sabar. Yang kedua yaitu Allah akan mencintai seorang hamba itu manakala seorang hamba itu diuji dengan wanita, yaitu orang tuanya, bukan wanita ya, bukan wanita yang menurut antum itu apalah, tetapi di sini orang tuanya. Kalau masih antum dapatkan orang tua perempuannya, ya, besok kan libur antum. Gunakanlah berbaktinya kepada kedua orang tua, ya, sehingga mendapat ridho kedua orang tua. Tak apa aja antum dikasihnya, seperti itu. Ya. Wawasainal, siapa yang hafal itu di surat Al-Luqman ayat yang ke-14. Al-Luqman. Siapa yang hafal? Surat ayat yang ke-14. Wawasainal insana. Lanjut. Aku wasiatkan, ayo Ibrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku wasiatkan, ya, kata Allah, aku wasiatkan kepada engkau, suruh apa? Suruh berbakti, karena di situ apa?
ummuhu, dia itu orang tua kita itu apa? Mengandungnya dengan berbulan-bulan sampai umur 9 bulan, ada yang 10 bulan. Ini sekarang gantinya antum adalah antum kan sudah besar, berbaktinya dengan apa kepada orang tua? Birrul wali itu agar apa? Agar Allah juga cinta kepada antum semuanya. Ya. Ya. Jangan malah nanti liburan nyampe di rumah cocok. Ya. Tasnya dilempar, salaman. Tadi dulu nih, punggung saya sakit, tertidur. Ya. Mentang-mentang sudah di jalan. Ya. Mentang-mentang sudah di jamak tidur, gak ngelihat jam sampai gak bantu orang tua ini ya. Mudah-mudahan 3 tersebut ya, bisa bermanfaat ya, nanti kalau liburan dan ada di pondok harus sabar. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iftar gak usah teriak-teriak, nunggu adzan biar mendapat fadilah dari iftar. Ya. Jangan turun lagi, duduk di sini makan bersama ya. Seperti itu ya.